Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dika Perdana. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkai rangkaian digital yang berbasis JK Flip-Flop. Atau lebih tepatnya, kita akan membuat counter binner, rangkaian counter binner dengan 6 bit. Di sini kita akan menggunakan 3 IC JK Flip-Flop dengan nomor 4027. Nah, karena kita menggunakan 3 buah IC, maka flip-flopnya ada 7. Dan kita juga di sini menggunakan logic toggle untuk input clock, lalu logic probe untuk menampilkan output. Kita bayangkan saja outputnya itu adalah sebuah lampu LED. Jadi kita membuat outputnya lampu LED. Baiklah, langsung saja kita rangkai. Dengan yang pertama ada input clock. Nah, input clocknya ini 1 ya. Lalu ini JK flip-flop pertama, dan ini JK flip-flop kedua dengan IC yang sama. Nah, ini kalau di dunia nyata mereka masih satu IC dan di atas bawah gitu. Kalau kalian penasaran, cari aja datasheet 4027. Nah, kita siapin dulu semua komponennya. Ini 2 IC, terus nah ini 3 IC. Jadi ini 6 bit JK flip-flop. Nah, kita akan memasukkan juga outputnya 6 juga dengan logic probe. Nah, oke, sudah. Selanjutnya, nah, karena mereka memerlukan VCC supaya akan selalu aktif atau bernilai 1, jadi kita sambungkan ini nilai J dan K nya ini supaya selalu 1, jadi kita sambungkan ke VCC. Nah, setelah jadi di rangkaiannya itu, di breadboardnya itu VCC harus pin J dan K ini harus masuk ke VCC supaya mendapatkan nilai positif terus. Jadi supaya saat ini di trigger, karena ini nilainya sudah positif, maka nilainya bisa masuk. Yang pertama kita masukkan dulu inputnya ke JK flip-flop pertama. Kenapa? Karena di sini kita akan merangkai sebuah asinkron counter up, yang mana dia akan menghitung nilai dari 00000 ke 1111. Nah, kenapa clocknya ini tidak masuk ke semua rangkaian ini? Karena input clock dari flip-flop kedua ini didapatkan dari output keybar dari flip-flop pertama. Nah, begitupun dengan flip-flop ketiga, dia mendapatkan input clock dari output flip-flop kedua. Nah, begitupun seterusnya. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu yang terakhir, nah ini kan ada outputnya kan. Nah, jadi yang output key-nya ini kita masukkan ke 1. Nah, yang ini juga kita masukkan ke 2. Ingat ya, kita bikin asinkron counter up. Ini ketiga, lalu ini ke, waduh, gini guys. Nah, ini kita geser ke atas lagi aja. Nah, lalu ini yang terakhir kayak gini. Nah, terus karena ini kan rising edge, jadi saat clocknya ke 1, dia bakal men-trigger input di sini. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini kan nilainya masih 0 kan. Ini adalah desimal 0. Jadi oke, lanjut. Maaf, tadi ada alarm. Selanjutnya ini kan desimal 0 kan tadi. Nah, desimal 0 itu binernya 0000000. Nah, ketika kita masukkan
kita masukkan pulsa clock pertama, dia akan ke-trigger. Nah, saat ini bernilai 1, clocknya ke-trigger, output key dan key barnya akan toggle, yang mana akan bertukar nilainya. Yang tadinya ini 1, ini 0, akan bertukar jadi 1 dan 0. Nah, setelah itu, karena dia nilainya 1, jadi akan masuk ke sini. Nah, karena desimal 1 adalah 0,00001, maka inilah hasil outputnya. Ini dihitungnya dari bawah ya. Ini input ini output A, B, C, D, E, dan F. Jadi yang ini dihitungnya dari bawah ya. Yang ini jadi dihitungnya dari 0,00001. Itulah desimal 1. Lalu selanjutnya kita matikan dulu. Nah, saat kita trigger, ini kan nanti akan toggle. Yang ini nyala dan ini nyala karena dia memberi masukan 1. Lalu di flip-flop kedua ini, output key dan key barnya akan toggle, bertukar. Kita lihat. Nah, ini. Saat sudah bertukar, ini kan mati kan, toggle lagi. Nah, oh ya, flip-flop pertama ini di counter ini, counter asinkron, dia selalu toggle saat clocknya dimainkan. Nah, jadi output dari sinilah yang menjadi input dan seterusnya. Saat ini sudah nyala, ini kan mati yang pertama. Nah, jadi hasil outputnya itu 0,00010, yang mana nilai biner ini adalah desimal dari 2. Nah, setelah itu kita masukkan nilai desimal 3. Kita matikan, kita nyalakan lagi. Nah, ini toggle jadi 1 dan 2. Kenapa ini masih menyimpan data sebelumnya? Karena saat ini di toggle, ini kan 0, nilainya 0. Nah, makanya clock yang ini tidak ke-trigger dan ini tidak toggle. Makanya dia jadi 1 dan 1. Nah, ini juga berdasarkan nilai biner dari desimal 3, yaitu 0,00011. Selanjutnya kita masukkan, nah ini kan toggle. Nah, jadi dia akan mati. Nah, yang ini toggle. Setelah yang ini ter-trigger, lalu di sini akan toggle. Nah, karena ini mati kan, makanya output yang ini bisa mati. Nah, setelah itu yang ini memberikan input untuk clock yang di sini, makanya dia toggle. Jadi yang ini nyala. Nah, sesuai dengan bilangan biner 4, itu 0,00100. Nah, untuk 5 harusnya 0,00101. Nah, kita lihat coba. Kita matikan. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, ini kan toggle kan. Ini masih 0. Nah, ini juga karena tidak di-trigger, tidak ada masukan dari sini kan, lewat sini set. Nah, lewat sini juga set. Nah, jadi yang ini ya, mereka semua menyimpan data sebelumnya. Jadi yang bekerja itu yang di sini. Setelah dia berubah jadi 1, nah ini kan 0,00101. Ini input biner 5, desimal 5. Lalu saat di trigger lagi, nah ini seperti tadi, ini yang ke toggle, lalu dia masuk ke sini men-trigger untuk inputnya. Nah, ini kan nukar jadi 15 14. Ini di pin 15 14 ini dia nukar 1 dan 0. Nah, jadi ini adalah nilai biner dari 6. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, saat ini di trigger jadi 1 rising edge clocknya, nah ini kan ke toggle, jadi ini mati. Nah, yang ini nyala lagi kan. Kenapa yang ini masih 1? Karena dia belum dapat trigger dari sini. Nah, setelah kita matikan, nyalakan lagi. Nah, ini ke trigger kan, nyala. Nah, ini mati. Nah, 2 ini masih menyimpan data sebelumnya, yaitu 11. Setelah itu ini juga 1, jadi 0,00111. Begitupun seterusnya. Nah, setelah ini set. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena lihat, ini kan ke toggle kan. Jadi ini mati, ini 1. Nah, semuanya ini mati karena saat dia ke sini masuk, ini kan nuker. Nah, karena ini udah ketukar, yang ini juga memberikan input 1. Jadi ini juga ke trigger, lalu ini ke toggle juga. Nah, saat dia di sini ke toggle 2, ini kan ke trigger, masuk ke sini inputnya, lalu yang di sini ke toggle. Dia mengalami kondisi toggle dan bertukar. Nah, makanya yang ini bisa nyala. Dan jadilah 0,00100, sorry. Nah, karena di sini kita menggunakan 6 bit JK flip flop, jadi
sesuai rumus 2 pangkat n min 1, kita bisa menampilkan state sampai total 64 desimal yang dimulai dari desimal 0 sampai desimal 63. Setelah itu dia akan kembali lagi ke kondisi awal, yaitu 0000000. Kita coba langsung ya. Tuh. Dia bakal berjalan seperti itu. Nah, karena dia ke trigger, toggle sampai yang ini akhirnya ke trigger lalu melakukan toggle, makanya berpindah. Nah, setelah itu dia akan melakukan yang sama. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang terakhir ini. Nah, jadi yang terakhir ini karena dia ke trigger, jadi toggle-nya di sini kan toggle dia, jadi key-nya 1, keybar-nya 0. Nah, setelah itu dia ngulang dari awal lagi kayak tadi. Nah, sampai akhirnya. Nah, ini dia. Ini nilai biner 111 adalah desimal dari 63. Setelah itu, ketika kita trigger lagi, nah, dia akan kembali sesuai dengan prinsip dasar dari asynchron counter ya, dari counternya itu sendiri. Yaitu setelah dia mencapai nilai tertingginya dari total 6 bit ini, kan 63. Nah, dia akan kembali lagi ke desimal 0, yaitu 0000000. Jadi, ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.